Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ada beberapa pertanyaan di sini para ikhwan, para jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sahihkah hadis yang artinya jika kalian mendengar kokok ayam maka mintalah Allah dari fadilahnya? Yang sahih adalah apabila ayam berkokok maka dia melihat malaikat, maka mintalah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendengar ayam berkokok begitu, mendengar ayam berkokok, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan karena dia melihat malaikat. Dan kalau mendengar suara anjing atau hemar, mintalah perlindungan kepada Allah karena dia melihat syaitan. Hadza huwa yang sahih. Allah taala. Sahihkah hadis yang artinya ada 4 amalan yang termasuk sunnah para rasul: siwak, minyak wangi, hinnai, dan nikah? Adapun hinnai atau hinna, saya tidak tahu yang menyatakan dia sunnah. Tetapi itu paling dicintai oleh Allah untuk merubah rambut yang beruban dan jenggot yang beruban. Itu yang paling bagus. Adapun namanya siwak, minyak wangi, Nabi senangi nikah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum itsnain. Allah jadikan aku cinta dari dunia kalian itu 2, wanita dan minyak wangi. Dan siwak itu sunnah. Wallahu ta'ala. Sahihkah atau dhaif atau lemah Abdurrahman masuk surga dengan merangkak? Itu hadisnya lemah. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Sering terjadi dalam lingkungan kita apabila sedang terkena musibah pergi ke kubur, ke dukun agar musibah tersebut hilang. Dan setelah datang ke sana atau kubur ke dukun, musibah tersebut hilang. Ini adalah istidraj, uluran, pancingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu standar benar dan salahnya. Yang standar benar dan salah adalah dalil. Ada hadis yang menunjukkan idza a'yatkumul umur fa'alikum bi ashabil kubur. Kalau kalian kesulitan, kembalilah ke isi kubur. Itu hadisnya palsu. Jadi ini adalah amalan syirik yang seperti ini. Kalau kita susah, kembali kepada Allah. Orang musyrik zaman dahulu kalau susah Allah dimintai saja, tidak pernah ke patung. Kok kita susahnya ke kubur, heran kita ini. Islam lagi ini. Orang musyrik senang aja kalau dia syirik. Kalau dia senang baru dia minta kepada patung. Kalau susah, Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki", kalau naik kapal laut, da'awullaha mukhlishina lahuddin, ikhlas doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri, kalau naik sudah ke daratan, idzahum musyrikun, kembali dia syirik. Kalau kita senang sudah syirik, susah tambah syirik, maka apa? Tidak pernah akan nikmat hidup ini. Terus akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa Allah taala. Apa boleh seorang oknum mencari kesalahan orang lain, akan tetapi apabila teman atau keluarganya berbuat salah dia tutupi? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba." Kalau berkata itu adil meskipun itu kerabat. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Seandai kata Fatimah anak Muhammad mencuri, saya potong tangannya. Nabi bilang begitu untuk anaknya. Hadza huwa Allah taala. Akhirnya saya melihat dalam salat waktu turun dari i'tidal ke sujud kedua dengan merapatkan kedua kaki, apakah sahih? Mohon dalilnya. Waktu sujud merapatkan, iya, itu hadisnya sahih. Waktu sujud dirapatkan dan ditekan ujung-ujung jari itu dan ditempelkan keduanya. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Apakah kewajiban mendekati sutra pembatas? Tetap ada walaupun di depan kita tidak dimungkinkan orang akan lewat. Tetap. Karena Nabi SAW sholat di padang pasir. Apa yang mau lewat di padang pasir itu? Padang pasir. Mungkin kalau gawah mungkin. Kalau hutan mungkin. Ini padang pasir. Nabi kalau sholat ditancapkan tongkat, lalu sholat menghadapnya sebagai pembatas. Wallahu ta'ala a'lam.
Bagaimana hukumnya makan maulidan dan bagaimana hukum makan sembelihannya? Hukum asal makanan itu halal para jamaah. Tetapi kita tidak menerimanya karena dikhawatirkan orang jangan mengatakan mulut nina kanggo mangan jemelak kan. Saddu dzari'ah, menutup celah. Tapi kalau kita diberikan ya kasih orang lebih membutuhkan, yaitu fakir miskin. Ya. Hadza ya. Dan menyembelih harus karena Allah, jangan karena Nabi SAW. Kalau karena Nabi nanti bangke, nanti bahaya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ada yang bilang kalau orang mengganti nama harus menyembelih, benar atau salah? Salah. Ya. Yang ada itu yang sunnah itu akekah. Kapan akekah? Bayi begitu lahir pada hari ke-7. Kalau laki-laki 2 kambing yang semisal, jantan-jantan sama-sama gedenya, tapi tidak perlu sama bulunya. Ya. Kalau anaknya perempuan 1 kambing saja. Tidak mampu hari ke-7, hari ke-14. Tidak mampu hari ke-14, hari ke-21. Tidak mampu, kapan mampu? Tidak ada batasannya. Adapun ganti nama nggak perlu, harus dengan menyembelih. Kalau namanya rusak, ganti. Di zaman Nabi banyak yang Nabi ganti namanya, tapi tidak pernah Nabi bilang potong. Ada. Ini dia mungkin ngerjain saja ini. Ada wallahu ta'ala. Apakah boleh kita makan sembelihan yang bukan untuk Allah tapi untuk motor, mobil atau semisalnya? Ya enggak boleh. Sudah kita jelaskan tadi. Ya, ada wallahu ta'ala. Atau sekarang mungkin tak nyembelih tapi ditaruhkan tupat. Ketupat. Ya. Ditaruhkan. Ini semisal dengan orang Hindu. Orang Hindu pakai apa? Pakai janur juga di kepalanya. Ya, ini hanya perubahan model saja. Jadi ini tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Enggak boleh, wallahu ta'ala. Bagaimana sikap terhadap peringatan Maulid? Datangi atau tidak usah? Enggak usah datangi. Kalau antum datangi sanggup mendakwahinya, silakan. Ya, artinya datang, ya nasihati dengan baik. Ini tidak ada contoh dari Nabi begini. Kita cinta kepada Nabi bukan sekali setahun, cinta itu setiap saat. Kenapa? Menuntut kita untuk ittiba. Ikut Nabi SAW. Apa nama cinta? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jikalau cintamu benar, kamu taati Rasulullah SAW. Taat Nabi bukan sekali setahun. Tiap menit taat Nabi itu. Tiap menit kita taat Nabi. Kita sholat, bagaimana cara Nabi? Itu nama cinta Nabi. Nabi terus kita ingat. Artinya caranya bagaimana? Makan bagaimana cara Nabi, tidur bagaimana cara Nabi, masuk masjid bagaimana cara Nabi, puasa bagaimana cara Nabi, haji bagaimana cara Nabi, zakat bagaimana cara Nabi. Ini enggak, ya, hanya sekali setahun. Itu pun beberapa jam. Setelah itu lupa Nabi sudah. Ya, Allah Ta'ala. Bagaimana seorang wanita karir yang memiliki suami pengangguran? Apakah dia berhak membantah suaminya? Harus dibantah suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas para wanita, dan karena mereka menginfakkan harta mereka untuk istrinya. Jadi suami yang ngasih makan istri. Ya tapi sudah capek cari kerja enggak ketemu juga, sabar tapi terus. Ini enggak, istri pergi ke Arab Saudi, dia tunggu kiriman di rumah yang laki-laki. Ini sekurang asem lah ini. Ini laki-laki yang cari nafkah. Ya, hadza huwa Allah Ta'ala. Apakah boleh makan permen secara berdiri? Boleh, dari Ibnu Umar. Orang mengatakan kami di zaman Nabi makan dengan berdiri. Tetapi kalau memang bisa duduk, lebih bagus tuh duduk. Allah Ta'ala. Ustaz, apa yang kita pakai waktu di akhirat? Bahasa apa nanti? Bahasa Arab? Loh, mana dalilnya? Marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Itulah sebabnya salah seorang ulama Ahlus Sunnah menulis kitab
salah satu usul, 3 landasan utama. Itu pertanyaan dalam kubur itu. Alam kubur itu sudah akhirat, awal dari akhirat. Ya, jadi kita ini memakai bahasa Arab. Perbuatan apa saja yang tidak boleh kita lakukan saat di dekat kubur? Yang tidak boleh kita lakukan, minta pada isi kubur. Kemudian yang tidak boleh kita lakukan, cuci muka dan semisalnya. Dan yang tidak boleh kita lakukan, baca Quran di atas kubur. Yang ada apa? Datang salam, mendoakan dia kebaikan. Dan kita ingat mati. Ini sekarang datang ke kubur, minta hidup. Bukan ingat mati. Buktinya apa? Dia sakit, datang ke kubur. Kan ingin sehat, ingin hidup namanya ini, bukan ingat mati. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah bacaan berzanji itu termasuk sunnah, dan apakah pernah Rasulullah dan sahabatnya melaksanakannya? Tidak termasuk sunnah. Ya. Berzanji ini apa? Yang menciptakannya orang yang dari berzanji. Ini belakangan mutaakhirin ini. Ya. Tak ada. Ya. Dari Nabi SAW, para sahabatnya tidak ada sama sekali. Sebab apa? Namanya berzanji itu kisah Rasul, sejarah Nabi. Ya, sejarah Nabi. Tidak ada dari zaman Nabi SAW orang baca sejarah Nabi. Nabi masih hidup, masa sejarahin lagi. Ya. Sama dengan waktu tarawih. Al-Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Al-Khalifatul Tsaniyah Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa iya sahabat bilang begitu di depan Nabi itu loh? Apakah sudah ada khalifah Nabi masih hidup? Hah? Ada khalifah saat Nabi masih hidup? Ini makanya apa? Kita renungkan baik-baik. Ya. Jadi sesuatu yang sangat jauh dari dalil. Wallahu ta'ala a'lam. Seorang ibu bertanya kepada anaknya, dalam bulan ini berapa kali sudah bersedekah? Apakah pertanyaan boleh dijawab atau tidak? Karena bersedekah itu sebaiknya disembunyikan. Kalau ada manfaatnya untuk disampaikan, boleh. Tetapi kalau tidak ada manfaatnya, mengkhawatirkan riya, maka sebaiknya jangan diceritakan. Ya, hanya itu, kembali kepada maslahat dan mudaratnya. Ada manfaatnya supaya orang lain semangat, boleh. Tapi atur hati, tidak ada manfaatnya, ya justru akan menjadi riya, maka jangan. Tapi saya kira begitu para ikhwan. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan. Ini ya, nampaknya pembahasan yang akan datang ini lebih penting sekali. Ya, mungkin kita betul tidak seperti itu niat kita, tapi tempat kita. Ya, maka ini perlu diwaspadai. Insyaallah taala kita saling ajak para ikhwan. Ya, jangan kapok. Ya, misalkan pernah berbuat loh, saya kena ini. Ya, syukur kena. Kalau nggak kena kan lolos. Ya. Kalau kena ada kesempatan memperbaiki diri, belum mati. Kalau sudah mati, KO, nyesel. Ya, lah betul kasih tahu kita waktu ngaji, tapi saya mundur. Sudah tidak ada alasan. Ya, tapi kalau kita lah betul salah kita ini. Kesempatan merubah. Mungkin keluar dari masjid ini mati, nanti kita tahu. Ya, lihat sekarang sebentar-bentar mati, sebentar-bentar mati, nggak ada sebab. Ini tanda kiamat. Tanda kiamat apa? Mautul fujai, mati mendadak. Ini hati-hati. Ya, maka apa? Tingkatkan tauhid itu terus. Bersihkan akidah kita. Kalau sudah akidah yang bersih, mati di mana saja, dimakan ular, surga. Ya. Mau hancur, mau lebur, surga. Enggak usah repot. Kita nih kadang-kadang ditakut-takuti oleh orang. Jangan ikut pengajian ini, kalau mati enggak ada yang nanam kamu katanya. Biar dia bau busukan sana. Enggak usah repot, ya. Surga jaminannya kalau kita pegang akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Gara-gara lalat orang bisa masuk surga. Gara-gara lalat orang bisa masuk neraka. Ya, ini akan menambah kita semangat terus untuk beribadah kepada Allah. Wujudkan benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini iyyaka na'budu saja tapi tidak tahu kenanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dari zaman dahulu sampai sekarang tidak tahu maknanya. Ya. Maka oleh karena itu perlu kita pahami para jemaah sehingga benar dan selamat kita.
Saya mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.